مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر القيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat izinnya kita semua bisa kembali menjumpai, bisa kembali merasakan, bisa kembali memasuki sebuah bulan yang mana bulan tersebut merupakan syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang mana seluruh perbuatan kaum muslimin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kesalahan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan tersebut yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan disebut juga dengan Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena pada bulan tersebut Allah mendidik para muslimin muslimat untuk senantiasa berdisiplin lebih banyak lagi. Sebagai contoh, makan dan minum pada dasarnya adalah halal, tetapi pada bulan Ramadan, pada jangka waktu tertentu, yaitu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Hal ini menandakan adanya suatu aturan. Orang yang berpuasa berarti dia melakukan sebuah tindakan kedisiplinan atas peraturan yang Allah buat. Dinamakan juga Syahrut Tarbiyah karena pada bulan tersebut para kaum muslimin dan muslimat senantiasa mengerjakan amaliyah-amaliyah secara baik, bahkan lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Karena pada bulan tersebut 10 hari pertama dibanjiri dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hari berikutnya dinaungi oleh maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan 10 hari terakhir yang merupakan puncak amalan, puncak dari segala hal ibadah pada bulan Ramadan, yaitu mendapatkan predikat itqum minan nar atau terhindar dari api neraka. Oleh karena itu, barang siapa yang memasuki bulan Ramadan, maka selayaknya ia bergembira, karena disitulah momen untuk bisa memperbaiki diri,
untuk bisa memperbanyak amal dan untuk bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Puasa yang kita jalani dari tahun ke tahun muncul dalam pertanyaan kita, apakah ada peningkatan amalia pada bulan Ramadan, terutama ibadah saum? Di dunia gamers, para gamers mengetahui atau lazim terdapat sebuah istilah yang namanya push rank, yaitu sebuah tindakan atau sebuah cara untuk meningkatkan kualitas rank atau kualitas level dari game tersebut, mulai dari bronze, silver, gold, platinum, sampai ke puncak tertinggi, yaitu adalah super platinum. Para gamers berlomba-lomba untuk bisa menaikkan levelnya. Kenapa hal tersebut tidak kita tiru pada bulan suci Ramadan? Bukan dalam hal permainan gamesnya, tetapi kita menaikkan level puasa kita menaikkan level ibadah kita mempush rank amal soleh kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala membagi puasa terbagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan puasa am, merupakan puasa yang paling dasar. Satu tingkat di atasnya yaitu puasa khas, dan puncak tertinggi dari puasa yaitu saum khasil khas. Tingkatan paling dasar yaitu puasa am, yaitu sebuah puasa yang dilakukan hanya untuk menahan hawa nafsu, berupa menahan lapar dan haus. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, diniatkan puasa hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar untuk menahan rasa haus dan lapar, tidak ada tujuan lain. Itu yang dinamakan dengan puasa am. Satu level di atasnya yaitu puasa khos. Apa itu puasa khos? Puasa khos yaitu seseorang yang berpuasa di samping dia menahan rasa lapar, menahan rasa dahaga haus, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia pun mempuasakan 7 anggota tubuhnya. Yang pertama adalah lisannya, yang kedua adalah mulutnya, yang ketiga adalah matanya, yang keempat adalah telinganya, yang kelima adalah tangannya, yang keenam adalah kakinya, dan yang terakhir adalah kemaluannya. Orang yang berpuasa khos, dia senantiasa menjaga lisan untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk. Ia senantiasa menjaga mulutnya untuk senantiasa tidak mengumbar-umbar fitnah, menjelekkan kejelekan orang lain. Dia menjaga lisan dan mulutnya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari hal-hal yang bisa merusak pahala puasanya. Karena pahala puasa bisa rusak atas 5 hal. Yang pertama adalah berbohong atau kadzib. Yang kedua adalah adu domba. Yang ketiga adalah fitnah. Yang keempat adalah sumpah palsu. Dan yang terakhir adalah adu domba. Dan yang terakhir adalah memandang dengan syahwat. Jadi yang membatalkan pahala puasa ada 5. Kalau yang membatalkan puasa itu seperti makan, minum, muntah dengan sengaja, dan yang lainnya. Yang membatalkan pahala puasa, yang merusak pahala puasa, yaitu berbohong,
ghibah, fitnah, adu domba, memandang dengan syahwat, dan adanya sumpah palsu. Itu yang bisa keluar dari mulut, yang bisa merusak pahala dari puasa tersebut. Yang ketiga adalah mata. Seseorang yang mempuasakan matanya, dia tidak memandang seseorang, dia tidak memandang apapun yang memang bukan haknya dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mempuasakan telinganya, dia tidak mendengarkan, dia tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan dia tidak mendengarkan apa yang tidak boleh ia dengar. Seseorang yang mempuasakan tangannya, dia tidak mengambil, dia tidak pernah memukul sesuatu yang memang bukan untuk dipukul, dan dia tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Seseorang yang mempuasakan kakinya, dia senantiasa untuk menjaga kakinya agar tidak melangkah ke tempat-tempat yang tidak Allah ridhoi. Dan seorang yang mempuasakan kemaluannya, dia senantiasa menjaga hawa nafsunya, karena sumber dari semua dosa. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan muncul dalam diri kita, berada di manakah level puasa kita? Selayaknya apabila dari tahun ke tahun masih sama, tidak ada perubahan, marilah mulai sekarang kita perbaiki puasa kita dengan cara di samping menahan rasa lapar dan haus, kita juga mempuasakan 7 anggota badan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaim laisa lahu min syiyam illa ju' wal atas." Yang artinya, kebanyakan dari umatku atau umat Rasulullah SAW itu ketika berpuasa yang didapatkan hanyalah lapar dan haus. Maka dari itu, marilah kita meningkatkan atau memposhring level puasa kita, mulai dari puasa am ke puasa khas, bahkan ke puasa khawasil khas. Dan tingkatan level yang paling tinggi adalah puasa khawasil khas, yaitu seseorang yang di samping dia menahan rasa lapar dahaga, mempuasakan anggota tubuhnya, dia pun memfokuskan hal-hal yang berupa ibadah. Dia kesampingkan hal-hal yang bersifat duniawi. Dia siap menghadapi bulan Ramadan, mengisi dengan amal-amal yang soleh. Ketika masuk bulan Ramadan, ia sangat bergembira, dan ia tidak memikirkan apapun kecuali ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, silakan kalian kemukakan pendapat kalian, bagaimana komitmen kalian, bagaimana cara kalian untuk meningkatkan level puasa, untuk meningkatkan level ibadah di bulan Ramadan. Karena barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini, siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك